selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Intimacy Worship. Mari kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kembali datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih, rahmat dan kebaikan-Mu. Bapa, pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan, karena kami mengingat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan Engkau mengaruniakan Roh-Mu Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan, menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi yang menguatkan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Sehingga apapun yang akan kami lewati sepanjang hari ini, kami ingat Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau di dalam kami dan Engkau beserta dengan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan Kau memenuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu, bahkan urapan yang baru, yang segar, yang Tuhan karuniakan pagi hari ini. Kami siap ya Tuhan, kami siap ya Tuhan menerima urapan yang baru, dan Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Mari bersama-sama rindukan Dia. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Hanya Kau satu-satunya yang kami rindukan Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Mari pulihkan kami, bersama-sama nyatakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Inilah hati kami yang haus akan Engkau. Demikianlah jiwa
mana Bapak Ibu. Persilahkan Dia untuk melawat hati kita. Persilahkan Dia untuk mengubahkan setiap hati kita. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari pulihkan, mari sembuhkan, mari ubahkan. Mengalirlah, oh kuasa Roh Kudus. Kepada orang-orang yang berseru ada pertolongan. Haleluya. Saat ini kami rindukan kuasa Roh-Mu mengalir, memenuhi hati kami, memenuhi setiap hati yang rindu, memenuhi setiap hati yang haus, memenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa-Mu yang tidak terbatas, kuasa Roh Kudus. Berseru di dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus memulihkan. Haleluya. Biar kuasa hadirat-Mu Tuhan dinyatakan atas setiap pribadi. Disembuhkan setiap yang sakit, dibangkitkan setiap orang-orang yang letih, yang lesu, dibangkitkan setiap orang yang mulai patah semangat. Saat ini Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus lawat kami Tuhan, lawat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya akan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Roh-Mu hidup, memulihkan, kami tidak meragukan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Mari nyatakan, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu, sebab Engkau manis dan lembut. Kau lembut, Kau manis
Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu sebab Engkau lembut dan manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Biarlah Kau menjamah setiap kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Amin Tuhan. Bersama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Sekali lagi nyatakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Benar Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, yes. Mari penuhi setiap kami di rumah-rumah kami Tuhan. Penuhi kami. Oh, ku buka hati, ku buka hati, yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. jawab Nabot kepada Ahab, Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya,
Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. kata Isabel, istrinya kepadanya, Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, Maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, Engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar, dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel, mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, Beginilah firman Tuhan, Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, Beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. kata Ahab kepada Elia. Sekarang kau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, Memang, sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.